Salam Bapak Ibu, kita hari ini adalah hari pertama di bulan Agustus. Karena itu kita akan mendasari memasuki bulan Agustus ini dengan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Allah yang penuh kasih, kami bilang terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama bulan Juli, di mana kami terus dikuatkan, di mana kami terus mendapatkan pemeliharaan Tuhan, sampai akhirnya kami boleh memasuki bulan Agustus ini. Karena itu berilah firman-Mu, supaya kami boleh mendasari kehidupan kami di bulan Agustus ini. Dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, bahkan semua umat-Mu yang mendengarkan sabda kebenaran ini. Biarlah mereka juga boleh menjadikan firman-Mu ini sebagai pedoman di jalan hidup kami. Bersabdalah untuk kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan yang saya pilih untuk mengawali bulan Agustus ini yaitu di dalam Ibrani pasal 13, khususnya ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya: janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Dan dari dua ayat yang tadi kita telah dengar, maka saya mau beri tema kecil, yaitu hidup dengan apa yang ada. Hidup dengan apa yang ada. Ini nasihat yang diberikan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13, lebih khusus pada ayat 5. Karena hidup dengan apa yang ada, itu berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan uang, harta, kekayaan, atau prestasi yang menjadi utama di dalam kehidupan kami, tapi fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Selama bulan Juli kita sudah mendapatkan firman Tuhan, di mana Tuhan menciptakan. Dalam penciptaan Tuhan itu Dia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah pencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dan pada pembacaan kita di minggu pertama, di situ dikatakan bahwa dalam Kejadian pasal 1 minggu pertama bulan Juli, di situ bagaimana kita melihat alam ciptaan Tuhan, dan di situ kita menemukan kebaikan Tuhan. Dan apapun masalah kita, tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Itu di minggu kedua bulan Juli. Lalu minggu ketiga di bulan Juli, Tuhan meminta kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup memberi diri kita kepada Tuhan. Maka kita akan lihat karya, perbuatan, mujizat, tanda heran seperti yang dialami oleh Yosua yang membawa umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan di minggu keempat
Di situ kita bicara tentang bagaimana bertemu Tuhan di alam sekitar. Dalam Mazmur 104 mau menyatakan kepada kita bahwa Allah bukan saja pencipta, tapi Dia ikut menentukan segala sesuatu. Dia berkuasa atas hidup dan alam ciptanya. Bahkan Dia mengatur waktu, masa di mana kita ada dan mengakhiri. Dan minggu terakhir, minggu kelima di bulan Juli, mau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saya dan engkau sangat berharga. Kita manusia yang paling hina ini, karena keberdosaan kita, Tuhan angkat dan muliakan kita. Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan di dalam hidup, dan karena itu kita sangat berharga. Dan memasuki di bulan Agustus, mari kita melihat karya Tuhan dengan hidup dengan apa yang ada. Bukan uang menjadi tujuan hidup kita, bukan kekayaan, harta milik yang menjadi ketujuan kita, bukan prestasi, tetapi yang menjadi tujuan kita adalah fokus kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, dan bukan menjadi hamba Tuhan. Jadi hidup dalam kesederhanaan itu berarti hidup menerima apa adanya kita. Hidup menerima dengan apa yang Tuhan beri, dan kita mensyukurinya itu. Jadi hidup dengan apa yang ada itu berarti kita hidup di dalam kesederhanaan. Kita tidak mencari sesuatu di dalam dunia ini seperti uang menjadi tujuan kita, tapi fokus kepada Tuhan. Karena dalam ayat seterusnya di situ Dia katakan, sebab karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah telah berfirman, itu berarti Allah telah berkata bahwa Allah tidak pernah, Dia tidak pernah akan membiarkan kita atau mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita. Karena itu ketika kita fokus kepada Tuhan, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Karena Dia tidak meninggalkan, Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Ini janji Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan akan cukupkan dengan apa yang kita inginkan. Sebab ayat 6 Dia katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ini jaminan bagi kita ketika memasuki bulan Agustus. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari di depan kita, tetapi Tuhan mengajak kita, mari kita mengawali bulan Agustus ini dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu berarti hidup di dalam Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu berarti uang bukan segala-galanya. Uang bukan tujuan, harta milik bukan tujuan, tapi Tuhan yang menjadi tujuan. Karena itu ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita hidup dalam kesederhanaan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita menerima dengan apa yang ada, seperti itu apa yang Tuhan mau. Karena itu di bulan Agustus ini, mari kita tunjukkan
dan kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan hidup, dengan apa adanya, supaya kita melihat pertolongan Tuhan, supaya kita melihat mujizat Tuhan dan karya-karya besar Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesederhanaan itu. Karena itu, baik kita yang mengalami persoalan, yang sakit, mari kita fokus kepada Tuhan dengan menerima apa adanya. Dengan menerima, maka kita mau mensyukuri. Khotbah di akhir bulan Juli itu mau katakan kita meminta kita supaya mensyukuri, baik waktunya atau tidak baik waktunya. Artinya mengucap syukur itu adalah kemauannya Tuhan. Mengucap syukur itu berarti mengandalkan Tuhan dengan kuasa, dengan kasih-Nya. Mengucap syukur itu berarti mengakui kehebatan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mau mengucap syukur. Karena itu, selamat memasuki bulan Agustus dan terus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu berarti kita mau bersandar kepada Tuhan. Salam dan salam.